Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya buat video yang bertema perbedaan orang awam dan orang ma'rifatullah ketika mengucap insyaallah. Insyaallah itu artinya jika Allah menghendaki. Tema ini berkaitan dengan aturan atau syariat saat kita berjanji kepada orang lain. Orang awam tidak mengetahui ilmu syariat dan tata cara mengamalkan ilmu syariat tentang insya Allah itu hakikatnya bagaimana, beda dengan orang ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu adalah orang yang telah mengenal Allah, mengenal syariatnya, yaitu peraturan tentang bab yang halal yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang tarekatnya atau tata cara pengamalannya sesuai dengan aturan juga dan berhakikat tidak mempersekutukan Allah di dalam beramalnya, tujuan hanya kepada Allah semata-mata. Akhirnya orang itulah yang mendapat kedudukan orang ma'rifatullah. Ma'rifat itu adalah kedudukan, makom, seseorang yang telah melaksanakan syariat, tarekat, hakikat komplit, tidak terpisah semua itu. Istilah makrifat Allah katakan kepada walinya di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Sedangkan istilah syariat, tarekat, hakikat Allah katakan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Al-Ghausiyah. Istilah syariat juga ada di dalam Al-Quran pada surat Al-Jasiyah ayat 18. Jadi syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat tentang mengucap insya Allah itu sangat penting, karena kalau misalkan ini tidak tahu, maka kalimat insya Allah itu tidak akan menjadi ibadah bagi kita. Layaknya orang awam ketika berjanji mengucapkan insya Allah, niatnya sudah tidak benar, niatnya tidak mau datang, tapi ikut-ikutan mengucapkan kalimat insya Allah, sehingga fungsi dari kata insya Allah itu tidak tepat, tidak sesuai firman Allah. Untuk itu perlu diketahui setiap tahapan dalil-dalilnya saya sebutkan. Tentang mengikuti syariat dan yang berkaitan dengan anjuran insya Allah. Dalilnya disebutkan di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi kalau misalkan kita beribadah, pasti harus sesuai syariat Allah. Tidak boleh diada-adakan, tidak boleh tidak sesuai dari syariat. Hal itu bisa tertolak. Dan ilmu syariat atau peraturan tentang anjuran mengucapkan kalimat insya Allah ketika berjanji, Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24. Allah Ta'ala berfirman, dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Lalu ilmu tarekatnya atau tata cara mengamalkannya adalah harus dengan dua hal yang tidak boleh dipisah, yaitu amal hati dan amal lahiriah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2564 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa, dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Jadi kalau kita mau bertakwa harus melibatkan hati dan amal lahiriah. Kalau misalkan salah satu tidak ada, maka bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ada anjuran supaya apa? Ketika beramal harus benar niatnya, karena amal itu tergantung pada niatnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.
Lalu niatnya apa? Tentunya niatnya adalah beribadah kepada Allah semata-mata. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Jadi mengucapkan kalimat insya Allah ketika berjanji itu adalah ibadah. Karena setiap janji kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kalau misalkan orang tidak mengetahui ilmu syariat tentang insya Allah, maka dia hanya ikut-ikutan mengucapkan insya Allah, tidak tahu tujuannya. Makanya kalau orang awam tentang syariat kalimat insya Allah, dia hanya ikut-ikutan mengucapkan kalimat insya Allah ketika berjanji, tapi niatnya ingin tidak hadir. Hanya ikut-ikutan saja. Nah, itulah perbedaan orang awam dengan orang yang ma'rifatullah, yang amalnya sesuai landasan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, terkait dengan niatnya, ya, tadi niatnya adalah ibadah kepada Allah, ya, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Tetapi kalau kita niatnya main-main dan hanya ikut-ikutan orang, tidak tahu hukumnya, maka bisa jadi itu tidak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi tarekatnya atau tata cara yang harus ada di hati kita, ya. Sedangkan secara lahiriahnya itu disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau bersabda, orang muslim yang baik adalah yang muslim lainnya aman dari gangguan ucapan dan tangannya. Di dalam hadis At-Tirmizi, beliau bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Jadi hatinya tadi berniat beribadah kepada Allah, memang bersungguh-sungguh akan menepati janji dan menyadari bahwa kalimat insya Allah itu diucapkan kalau misalkan kita ada hal yang tidak terduga terjadi sehingga kita tidak bisa menepati janji, akhirnya kita luput dari dosa, tidak dikenai dosa, maka lisannya, amal lahiriah pun juga harus sesuai dengan anjuran syariat, yaitu ucapan yang baik, akhlak yang baik. Nah, sedangkan perbuatan berhakikatnya adalah saat kita mengucapkan insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki, kita menghadirkan Allah dalam hati kita dengan mengingat asmanya, sifatnya, dan af'alnya. Kita merasa muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah yang memiliki asma al-Bashir, yang artinya yang maha melihat, asma ar-Raqib, yang artinya yang maha mengawasi, asma al-Alim, yang artinya yang maha mengetahui, asma al-Hadi, yang artinya yang maha pemberi petunjuk, asma al-Muqtadir, yang artinya yang maha berkuasa. Karena dengan kuasa Allah lah kita mampu ingat tentang syariatnya untuk mengucap kata insya Allah. Jika berjanji tanpa pertolongan Allah, maka manusia tidak akan bisa berbuat amal baik walau sekecil atom pun. Mengingat makna kalimat la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya tanpa rahmat Allah. Manusia tidak bisa mengupayakan ketaatannya dengan dirinya sendiri tanpa pertolongan Allah. Dan tidak lupa juga setelah selesai beramal mengucap kata insya Allah, kita juga harus mengucapkan alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Ucapkan alhamdulillah itu di dalam hati sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah yang memampukan kita, yang memberi taufik dan rahmatnya, sehingga kita selalu ingat syariat anjuran mengucap insya Allah ketika berjanji dengan menyadari bahwa kebaikan yang kita perbuat adalah karunia dan rahmat Allah, bukan karena kemampuan diri kita sendiri. Maka itulah maksud dari hadis, alhamdulillah itu memenuhi mizan, timbangan amal. Timbangan amal kita penuh, tidak dikurangi karena saat beramal disertai kesadaran bahwa semua kebaikan yang kita perbuat adalah karunia dan rahmat Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 79, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dalam surah As-Saffat ayat 96 Allah Ta'ala berfirman, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ketahuilah bahwa
peluang, kemampuan beramalnya kita sudah Allah tetapkan ketika kita masih berupa janin usia 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, saat malaikat meniupkan ruh, ditetapkan 4 hal, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Jadi, sikap ma'rifatullah itu ketika sudah beramal baik, dia menyadari bahwa itu adalah karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi yang tadi dan firman Allah yang tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.